apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita membuat pestisida nabati, yang mana bahan-bahan yang kita gunakan itu memanfaatkan bumbu dapur saja. Tentunya dengan metode dan cara yang sederhana sekali agar sahabat bertani buah bisa mengaplikasikannya di rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Hama bukan merupakan hal baru lagi bagi kita pecinta ataupun memiliki hobi pada tanaman, yang mana hama juga dikenal dengan organisme pengganggu tanaman. Dengan terhindarnya hama pada tanaman yang kita punya, maka bisa dipastikan dan besar kemungkinan tanaman yang kita punya itu akan tumbuh dengan subur dan bisa segera kita menikmati hasilnya. Untuk itu, kita tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke toko pertanian membeli pestisida kimia, yang mana tanaman yang kita tanam dan rawat di sekitar pekarangan rumah itu nantinya hasilnya akan kita nikmati sendiri dan juga bersama seluruh anggota keluarga. Maka di sini ada baiknya jika kita melakukan perawatan dan juga membasmi hama juga dengan bahan-bahan organik, agar hasil yang kita nikmati nantinya bisa aman dan terhindar dari bahan-bahan kimia. Untuk itu di sini kita akan memanfaatkan dan memaksimalkan bahan dapur saja untuk kita mengendalikan hama. Yang mana bahan-bahan dapur yang kita gunakan sebagai pestisida organik ataupun pestisida nabati ini merupakan bahan dan bumbu dapur yang sering kita jumpai di rumah. Apa saja itu? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Jadi inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang nantinya akan kita buat menjadi pestisida nabati ataupun pestisida organik yang akan membasmi dan mengendalikan hama di sekitar pekarangan rumah kita. Yang mana pestisida organik dan pestisida ataupun pestisida nabati ini sama kita ketahui memiliki kerja yang tidak secepat dengan pestisida kimia, tetapi juga memiliki keampuhan yang tidak kalah dengan pestisida kimia yang kita gunakan. Selain itu, dengan menggunakan bahan-bahan organik seperti ini dan juga bahan dapur, kita bisa memastikan tanaman yang kita punya di sekitar pekarangan rumah itu akan terbebas dari yang namanya zat kimia. Jadi untuk bahan yang pertama kita gunakan di sini kita menggunakan 4 siung bawang putih. Selanjutnya untuk bahan yang kedua yang kita gunakan adalah kunyit. Dan untuk ukuran kunyit yang kita buat di sini ada 2 bonggol dan kurang lebih besarnya sebesar telunjuk dan juga panjang sekitar 2 inci. Kemudian di sini kita menggunakan 2 batang serai, yang mana serai juga diketahui mampu mengendalikan dan membasmi hama yang menyerang pada tanaman. Yang selanjutnya di sini kita menggunakan merica, yang mana merica yang kita gunakan di sini adalah merica bubuk yang memiliki sifat panas dan juga bau menyengat yang tidak akan disukai oleh hama. Oke, jadi sekarang untuk alat dan bahan sudah semuanya kita lengkapi, maka sekarang kita langsung saja ke proses pembuatan dari pestisida organik ataupun pestisida nabati untuk kita melakukan pengendalian dan membasmi hama di sekitar pekarangan rumah kita. Kemudian untuk alat-alat yang kita gunakan adalah kita menggunakan blender untuk menghaluskan dari bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Kemudian di sini semprotan, yang mana semprotan ini kita gunakan untuk melakukan penyemprotan pestisida yang sudah kita buat ke seluruh bagian tanaman, baik itu tanaman yang terkena hama maupun tanaman yang belum terkena hama, untuk melakukan pencegahan datangnya hama untuk menyerang pada tanaman kita. Kemudian di sini kita membutuhkan saringan, dan di sini juga kita membutuhkan air secukupnya. Oke, sekarang kita langsung saja untuk menghaluskan semua bahan-bahan yang sudah kita sediakan.
Kemudian di sini kita menggunakan gelas sedang seperti ini untuk menambahkan air, menghaluskan bumbu-bumbu dapur yang kita gunakan untuk pestisida organik. Kita tambahkan 2 gelas ataupun sekitar maksimal 500 ml. Oke, jadi seluruh bahan yang sudah kita sediakan itu kita blender ataupun kita haluskan menggunakan blender. Oke, selanjutnya sekarang kita menyaring dari pestisida nabati yang sudah kita buat ini. Wangi seperti bumbu masakan. Kemudian di sini kita melakukan penyaringan. Setelah kita melakukan penyaringan seperti ini, maka untuk pestisida organik ataupun pestisida nabati sudah bisa kita gunakan untuk melakukan perawatan tanaman agar tanaman kita terhindar dari yang namanya hama. Oke, jadi di sini kita menggunakan setengah gelas sedang seperti ini. Kemudian kita penuhkan semprotan yang kita gunakan ini semprotan berukuran 2 liter ataupun 2000 ml dengan air bersih. Tetapi perlu diperhatikan di sini, air yang kita gunakan itu kita usahakan menggunakan air sumur, ataupun jika kita tidak memiliki sumur kita bisa menggunakan air sungai yang mengalir. Tetapi jika kita berada di kota besar dan sulit rasanya untuk mendapatkan air sumur dan juga air sungai yang mengalir, kita bisa juga menggunakan air pump. Tentunya di situ kita harus mengendapkan air pump tersebut minimal 24 jam. Setelah itu kita baru bisa menggunakan air pump tersebut untuk melakukan perawatan tanaman yang kita punya. Untuk pestisida organik ataupun pestisida nabati yang kita buat menggunakan bahan dan bumbu dapur sudah selesai kita buat dan siap untuk kita gunakan. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman dan usahakan waktu penyemprotan itu di pagi hari sebelum matahari terbit ataupun pada sore hari setelah matahari terbenam atau kira-kira menjelang maghrib. Pagi hari sekitar di bawah jam 9 pagi. Dan perlu diperhatikan di sini, untuk pestisida organik yang kita buat ini tidak boleh kita semprotkan kepada tanaman yang sedang masa pembungaan. Karena sifat dari marica yang kita gunakan itu panas, jadi kalau kita gunakan pada tanaman yang sedang berbunga dapat mengakibatkan terjadinya bunga rontok pada tanaman kita. Untuk melakukan pembasmian hama, kita bisa melakukan penyemprotan 3 hari sekali. Sedangkan untuk melakukan perawatan tanaman, agar tanaman kita terhindar dari hama, kita bisa melakukannya seminggu sekali. Atau jika pada musim hujan, kita juga menggunakan pestisida nabati ataupun pestisida organik ini 3 hari sekali. Sedangkan untuk ampas perasannya ini bisa kita tambahkan dengan air secukupnya untuk kita melakukan pengkocoran pada tanaman kita. Selain untuk mengusir hama, bawang putih dan juga kunyit itu dapat mencegah timbulnya ataupun tumbuhnya jamur ataupun cendawan pada media tanam. Kita berikan 1 gelas sedang seperti ini.
Langsung saja kita kocorkan pada sekitar batang tanaman. Sedangkan sisa dari air perasan yang kita gunakan ini bisa kita simpan sampai waktu yang lama. Dan pestisida organik menggunakan bahan dan bumbu dapur ini tetap masih bisa bekerja selagi kita mencium bau aroma khas dari bahan-bahan yang kita gunakan ini. Dan sebaiknya kita menyimpannya di tempat yang tertutup dan tidak terkena matahari secara langsung. Dan jika aroma dari pestisida nabati ataupun pestisida organik yang kita buat ini sudah tidak ada lagi ataupun tidak tajam, maka sebaiknya kita segera menggunakan. Jadi karena kita menyimpannya dalam waktu yang lama dan aroma sudah tidak bau menyengat ataupun tidak terasa khas dari bumbu yang kita gunakan, maka sebaiknya dikocor saja pada media tanam karena keampuhan ataupun khasiat dari pestisida organik yang kita buat ini sudah berkurang. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kita hanya dengan bumbu dapur saja. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi di sini kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk kita mendapatkan tanaman yang subur di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada. Dan terima kasih sudah tetap berada di channel Bertani Buah. Dan jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.